Jadi ini adalah foto frame yang mana ini ada Hello, what can I do for you? ya ada fitur AI-nya. Lalu jadi ketika diklik sini, hello, can you hear me? Catch you later. Have a great day. Eh, Lalu di sini juga ada fitur AI. Kalau Hello, what can I do for you? kalau tadi itu AI-nya untuk general ya, jadi asisten si user aplikasi ini. Nah, kalau ini adalah agentic persona atau agentic AI yang mana nanti setiap agent ini memiliki spesialisasi khusus. Halo guys, Ramdan di sini dan kali ini kita akan mencoba merefactor sebuah project. Ini sih real case ya, jadi ya. Ini sebuah real project saya. Nah, kasusnya adalah di sini kita memiliki banyak sekali codingan-codingan boilerplate yang mana nanti itu akan kita optimize lagi, kita refactor lagi menjadi kode yang lebih maintainable. Jadi ya, ketika kita nanti mau merubah suatu kode, kita cukup merubah satu file atau satu kode saja, atau satu function saja, sehingga kita tidak perlu merubah di banyak tempat seperti itu. Kode ini agak berantakan karena emang dikejar sekali dengan deadline, dan saya ketika itu juga ngerjainnya sendiri, mengerjakan 3 sampai 4 aplikasi sendirian. Jadi ya gimana caranya ini harus cepat, akhirnya saya copy paste dan ya akhirnya agak berantakan guys. Nah, ini beberapa logic udah kita perbaiki, jadi kita tinggal cukup pakai di project ini aja. Kemungkinan nanti akan dipakai di project-project lainnya. Nah, begitu nanti kita sudah ekstrak menjadi satu kode base yang bagus dan solid, jadi kita bisa pakai lagi di project-project lainnya dengan menggunakan package eksternal. Jadi kita sudah menggunakan package, kita sudah membuat package khusus untuk fitur ini. Oke, kita coba langsung saja. Ya, oke, teman-teman. Ini adalah projectnya. Di sini kita akan coba men-show demonya dulu ya. Oke, jadi ini adalah foto frame yang mana ini ada Hello, what can I do for you? ya ada fitur AI-nya. Lalu jadi ketika diklik sini, hello, can you hear me? Catch you later. Have a great day. Eh, Lalu di sini juga ada fitur AI. Kalau Hello, what can I do for you? kalau tadi itu AI-nya untuk general ya, jadi asisten si user aplikasi ini. Nah, kalau ini adalah agentic persona atau agentic AI yang mana nanti setiap agent ini memiliki spesialisasi khusus yang mana RAG ya, kalau teman-teman udah pernah mendevelop AI, RAG-nya untuk base knowledge-nya sudah diimplankan beberapa pengetahuan-pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Misalnya TMC advisory ya tentang TMC aja, terus Hi, nutritionist, how can terus I help you juga today? travel guide. Hi, how can I help you Nah, today? itu semua nanti akan diimplan sesuai dengan agentnya. Seperti itu. Jadi kita ada dua uh, bisnis logic nih, untuk agentic sama untuk AI yang berbeda. Nah, itu callingan API-nya berbeda, walaupun secara behavior atau secara functionnya itu sama. Jadi dia nanti bisa menerima inputan, bisa juga memberikan outputnya, seperti itu. Nah, ada kesamaan, ada kemiripan. Nah, itulah akan kita bahas, akan kita refactor. Oke, sebelum itu di sini juga ada fitur untuk bisa beralih ke vertical mode, yang mana ketika di sini kita beralih ke vertical mode, Hi, how can I help you today? nah dia akan full screen di sini untuk talking atau berbicara, ngobrol langsung dengan AI. Gitu. Yang di Hi, asisten how can I juga help you? kurang lebih sama. Hi, how can I help you today? Hello, what can I do for you? Ya, seperti itu. Hi, how can I help you today? Oke, kita sekarang beralih ke code base-nya ya. Jadi di sini saya udah mencoba untuk bisa menganalisis menggunakan AI. Di sini saya menggunakan Windsurf dengan model Cloud Sonnet 4.5 Thinking. Yang mana ini udah cukup bagus ya, udah standar untuk coding dan kemungkinan saat ini itu yang terbaik. Ya, walaupun saat ini ada pendatang baru dari
GPT 5.1 Codex. Tapi kita nanti coba ya, kita coba bandingkan antara kedua ini mana yang lebih baik. Nah, oke, di sini saya udah mencoba memberikan instruksi pada AI untuk menganalisis, terus juga meminta dia untuk memberikan saya beberapa referensi untuk clean code maintainable dengan best practice-nya yang canggih dan juga advance. Terus seperti apa diimplementasi, saya pengen tahu AI itu seperti apa nanti membikinnya. Nah, setelah dianalisis use case yang dipanggil, oh ya, sebelumnya di sini kita menggunakan clean architecture ya, teman-teman. Tuh. Terus kedua blok, jadi dia akan mengecek blok yang mana ada di agentic sini, dan juga ini saya close dulu semuanya. Di agentic sini saya minta di agentic blok yang ini dia akan menganalisis. Terus ada di dashboard ada blok lagi. Nah, ini ada avatar blok. Nah, jadi kemungkinan ada beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan. Nah, kita akan membreakdown kesamaannya menjadi sebuah abstraksi yang mana itu bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita lagi lanjut ke sini. Di sini use case yang dipanggil ini memiliki berbeda-berbeda. Terus state inemnya ada kesamaan tapi beda nama. Ada beberapa fitur flag yang ada di dalamnya untuk baterai monitoring, jadi dia bisa mengetahui berapa persen baterainya untuk memberikan informasi agar si user ini mengecharge seperti itu. Dan juga ada kode duplikat seperti say greeting seperti tadi, say something offline dan random speaking offline dan lain-lainnya, yang mana ini digunakan untuk proses voice activity detection juga. Ketika kita ngobrol terdeteksi, lalu ada proses dia stop activity detectionnya, lalu dia lanjutin ke proses untuk ke AI-nya sampai ke outputnya. Nah, itu kurang lebih sama dan mungkin hampir mirip ya. Dan juga kita ada beberapa function untuk menghardcode offline yang mana itu digunakan untuk kayak greeting itu kan offline. Terus ada dia menjelaskan baterainya sudah mencapai berapa persen, lalu silakan charge. Nah, itu juga kita hardcode juga, jadi offline, tidak online. Kalau online kan kita pakai ElevenLabs dan itu membutuhkan waktu beberapa second untuk bisa di apply audionya. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada aktif dan deaktif. Stop all process. Kemarin yang hampir isu itu adalah stop all process. Jadi ketika dia meninterupsi proses dari si AI ini, itu kan sebenarnya ada beberapa function callingan yang sudah berjalan dan itu masih di await gitu kan secara asinkronus. Nah, ini yang bisa membuat crash atau konflik antara proses-proses bisnis yang lainnya seperti itu. Oke, nah dia di sini memberikan implementasi yang kalau menurut saya itu cukup bagus ya, yang mana dia membuat base AI conversation block ya. Ini sebuah abstraksi kelas. Dia akan memiliki general type yaitu tstate, mengextend dari base AI conversation state, berarti nanti selain blok yang base nya ada juga blok untuk state nya. Terus juga ada status berupa enum seperti itu, nanti qubitnya dari tstate nya. Oke. Ini intinya ada start talking, terus juga dia ada abstraksi untuk stream subscription-nya, karena kita ada beberapa logic untuk melisten ketika si user itu mulai speaking dan si user itu selesai speakingnya. Lalu untuk di sini juga ada getter untuk beberapa status ya, ini close, say greeting, semua dibikinkan abstraksinya dan juga beberapa default metodenya yang mana itu bisa di override ke depannya kayak gitu ya. Ada aktif, ada hooknya juga di sini.
Aktif listener. Oke, go to offline, stop all process. Iya, ya. Oke, ini udah bagus. Nah, nanti di sini ada initialize FAD. FAD ini kita menggunakan machine learning, yang mana ini dari Salero kalau nggak salah ya. Modelnya kita ambil dari sana, kita implankan model filenya, lalu kita gunakan di sini. Itu cukup sangat membantu ya teman-teman, daripada kita membuat logik kita sendiri yang mana itu kurang stabil. Terkadang kalau misalnya keadaan di kadang kalau misalnya keadaan ketika user berbicara itu di hotel atau di tempat yang agak crowded, itu agak ngaco kalau kita bikin ya. Kita harus menyesuaikan lagi berapa tinggi level dari volumenya yang diambil dari speaker. Nah, itu semua udah di handle kalau di sini oleh si model tersebut, sampai ketika si user belum berbicara pun dia bisa mendeteksi. Ketika user sudah mulai berbicara, dia bisa tahu. Itu yang kita gunakan untuk merubah status ketika dia meminta untuk bertanya gitu kan. Silakan tanyakan. Nah, ketika user bertanya, nah dia berubah statusnya menjadi listening. Itu teman-teman. Iya, ini kurang lebih logiknya. Ada start listeningnya, nanti diproses. Kalau sudah selesai listening, akan men-trigger sebuah stream. Melisten sebuah stream akan men-trigger function ini. Terus nanti di sini juga ada beberapa ya, beberapa text noise yang kita dapatkan, dan itu kita gunakan untuk memprevent atau membuat si AI ini tidak melanjutkan proses kalau mendapatkan inputan itu. Gitu. Nah, ini untuk mixinnya, state-nya di sini pakai mixin. Oke, nah ini implementasinya seperti ini teman-teman. Dia akan mengextend base AI conversation block, jadikan seperti ini ya. Oke, dia menganalisis lagi kode duplikat. Ini kita sudah ngasih instruksi baru ya? Oh, belum ada. Solusi refactoring advanced reusable tuh seperti ini. Ini juga abstraksinya ya teman-teman. Kurang lebih sama kayak tadi, tapi ini lebih dipersimpel lagi. Kayaknya lebih dipecah-pecah lagi. Nah, untuk mixin pattern set behaviornya seperti voice activity detection mixin di sini. Oh, nah. Oke. Jadi voice activity detection di sini, teman-teman. Yang tadi saya jelaskan, maaf tadi lupa dirubah ke sini. Nah, dia juga ada mixin untuk state yang tadi saya jelaskan. Nah, ini implementasinya, dia akan extend ke base AI conversation. Untuk getter-getternya di sini. Sampai ke hooknya semuanya ada. Nah, ini untuk tadi yang dipersimpel lagi, jadi di breakdown lagi. Ini cukup khusus untuk ini untuk dia ngejelasin lagi apa sih yang ada tadi itu secara lebih simple. Ini mixin untuk beberapa behavior, connection check-in. Terus ini language text provider untuk memprovide beberapa hardcode dari voice-nya. Ini enum-nya, jadi semua enum itu menjadi satu, AI compression status. Ini avatar. Nah, oke, ini ada benefitnya, reduction reusable base class di project lain, update sekali, berlaku untuk semuanya, test enable, test update sekali, terus mudah tambah blok baru. Next tag-nya buat folder. Nah, saya udah mencoba untuk biar AI ini mengimplementasikan apa yang sudah dia rancang, teman-teman. Tapi sayangnya ketika dia sudah mulai update,
untuk kode-kode base-nya itu udah dikerjakan ya, good sekali. Dia bikin di core ini memang digunakan untuk global code, yang mana itu reusable code. Lalu di sini ada composition, ada base AI-nya, terus ada providernya sudah dibuatkan. Nah, tetapi sayangnya ketika dia udah mulai untuk mengimplementasikannya di kedua blok ini, agentic AI block dan avatar, itu dia stuck. Itu ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, awalnya sih dia tanya mau refaktor sendiri atau direfaktorin. Nah, saya coba untuk refaktor langsung aja. Tetapi hasilnya, lihat, dia sudah mengupdate, tapi dia sepertinya menemukan error. Dia menemukan error dan dia tidak bisa menyelesaikannya. Ini sudah banyak yang diupdate ya teman-teman. Sudah diupdate. Sudah banyak yang diupdate. Itu refaktor kata dia selesai. Tapi ini dia mengupdate-nya lebih ke apa yang udah di rename aja sih, kayak yang ini kan enam. Tapi secara keseluruhan untuk implementasi abstraksinya kayaknya belum diimplementasikan dengan baik di sini. Refaktor selesai. File refaktor, status, conversion status sudah. Nah, tapi ketika dicek, nah, itu dia hanya berapa, 6. Dia bilang enamnya komplit, tapi itu belum semuanya. Ketika saya mencoba untuk dia refaktor lagi, tetap saja itu dia di refactoring lagi. Dia mau refaktor, ini tidak bisa di define, need updating. Nah, itu banyak sebenarnya yang sudah dia coba. Nah, ini karena di sini kita menggunakan freeze mungkin ya teman-teman. Jadi dia agak kebingungan gitu. Dia kebingungan untuk implementasi mixin di freeze-nya. Oke. Oke, dia agak kebingungan untuk freeze-nya ya teman-teman. Dan hasil di sini hanya mengurangi 2 saja. Ya, cuman ini aja dikurangin. Oke, kita accept aja dulu semuanya. Lalu kita coba sekali lagi. Tadi saya mau coba langsung saya refaktor, tetapi di sini saya berpikir, oh bagaimana kalau kita coba tes lagi ya, kita kasih kesempatan kedua untuk AI merefaktor, apakah berhasil dengan kita kasih wewenang lebih gitu kan. Kalau dia memang mau refaktor secara penuh, misalnya sebelumnya kita kan pakai freeze untuk state-nya, dia mau pakai cara dia gitu kan, karena mungkin implementasi mixing agak sulit ya, silakan. Okay, I know you get some issue or conflict in a freeze or something else. Okay, you can make it as you can and refactor, up to you. You can change or remove the freeze or several code that I had did before, and you can remove anything. Remove anything, all of this code, or you can create new one. Is up to you. If I want you to refactor all of your concept, your plan is until finish totally.
Oke, sorry teman-teman, ini agak agak berantakan bahasa Inggris saya. Oke, kita coba dulu yang ini. Kalau memang nanti agak kesulitan dan susah, kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Whether needed to complete the restructuring of this measure when client factoring for the refactoring execution mode. Jika saya akan melakukan complete refactor tanpa batas, let's go. Set. Dia akan meread, dia akan berpikir, good, now I replace this with manual immutable state class with that implement best AI conversation state. Oke, dia bilang oke, dia akan benar-benar ubah semuanya. Oke, good. I see. We'll create a manual immutable state that class. Karena emang untuk freeze ini agak-agak unik ya teman-teman. Dia udah membuat beberapa abstraksi kelas. Memang yang permudah sekali ya. Tapi untuk mengcustomnya itu kadang kita harus mencek lagi dokumentasinya udah di provide apa belum dari si developernya untuk freeze ini, dan kalau misalnya belum ya itu agak kesulitan memang ya teman-teman. Untuk blok-blok lain state-nya itu saya emang pakai freeze karena itu mempermudah sekali ya, karena kita pakainya yang qubit dan ini single class, dimana dibutuhkan sekali untuk copy with seperti itu. Delete old freeze, generate file and continue. Oke, kita lihat seperti apa ya implementasinya. Oke teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar, kita akan bahas bareng-bareng. Sekiranya juga ada yang salah dalam implementasi saya, nggak apa-apa, silakan komentar, kita belajar ya teman-teman. Di sini saya juga bukan yang paling jago, tapi kita saling belajar, saling memberitahukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita lihat ini lumayan memakan waktu ya, karena banyak sekali kode yang harus dirubah di sini. Ya, dia udah bilang kalau ini yang blok avatar blok 100% udah clean, no error and warning. Nah, ini kayaknya dia udah lanjut ke yang si agentic AI block ini. Ya. Oke, teman-teman, kalau refactor jangan lupa nanti di gitnya itu buat branch baru ya untuk refactor agar tidak mereplace codingan yang sebelumnya. Misal teman-teman udah refactor dan ingin mencoba untuk simpan hasil dari refactor teman-teman untuk sementara waktu, karena pernah satu kasus ketika saya udah mengerjakan banyak codingan, besok malamnya saya nggak upload, nggak di push ke git, lalu pagi-paginya ketika saya coba buka laptop, nah udah berjalan nggak lama freeze. Nah akhirnya saya bingung kan, ini gimana caranya. Akhirnya mau nggak mau saya pencet tombol power, ditahan, lalu dia kan restart. Ketika restart itu boot loop, hanya logo Apple aja. Nah pas saya cek wah kena hard disknya, akhirnya semua data saya hilang. Ya itu adalah resiko ya teman-teman, makanya harus sedia backup. Cantiknya oke, udah complete, udah sukses. Berapa menit ya nih ya? Nanti kita coba cek ya. Ya di sini dia udah menjelaskan udah sukses semuanya. Remove freeze, refactor avatar, refactored agentic block. Kode metriknya ini wow sekitar 1200 line, ini sangat detail sekali ya laporannya. Jadi setelah dia kerja ya dia laporan ke kita gitu kan. Jadi kita kayak jadi bosnya lah ya. Tapi tetap teman-teman,
secanggih-canggihnya untuk saat ini ya. Kita harus cek ulang, kita harus maintenance lagi, ada logic atau flow yang kepotong atau enggak, dan ada yang config atau enggak, itu kita harus recheck lagi. Single code true of the AI compression language, bug fix, tip safety, code quality, zero error, zero warning, all upright annotation in place, clean separation of the concerns. Arsitekturnya ini, jadi dia ada abstraksinya, ada servisnya, ada method, abstraksi, ada hook, ada avatar block. Ini konkretnya, jadi dia mengimplementasi dari abstraksi tersebut. Untuk avatar kita ada general talk-nya, terus ada random quotes. Terus untuk yang agentic AI-nya enggak, cukup hanya chat sama agentnya aja, nggak berbicara sama si agentnya aja gitu. File modified. Ini semua udah, kita lihat, coba restart ya. Ini harus di restart teman-teman. Jadi ini walaupun masih ada yang merah-merah, sebenarnya itu udah dipakai yang terbaru gitu. Ini saya belum accept karena masih jaga-jaga dulu nih ya. Kalau emang udah sekiranya lumayan oke, baru. Dia nge-crash karena terlalu banyak kali ya. Kita coba rerun lagi teman-teman. Sepertinya nggak semuanya di refresh ya teman-teman. Untuk set oke lah, dia sudah mengimplementasikan base-nya. Coba kita cek yang blok, sudah di extend, berapa sudah dihapus. Oke, sudah di override ya. Nah, untuk yang private ini sudah diganti menjadi variabel super variable sih harusnya ya kan, benar, dia dari super variable ya, harusnya sudah oke. Coba accept aja lah teman-teman, kita nanti coba perbaiki langsung kalau misalnya ada error. Nah, teman-teman, ini sudah running. Sementara ini belum ada error. Kita coba cek ya. Ini mohon maaf teman-teman karena di luar lagi hujan deras sekali ya. Jadi mungkin suaranya agak-agak noise. Hati-hati. Saya agak dekat Hello, aja ya. what can I do for you? Oke, bagus. You attended yoga and bingo today, Miriam. Well done. Drink water, rest well, and take pride in your strength. Oke. Hello, can you hear me? Yes, Miriam, I hear you. I'm right here listening. See you soon. Take care out there. Bye for now. Can't wait to chat again. Kita stop aja teman-teman. Ini udah working ya. Terus yang di avatar. Hello, what can I do for you? Coba di mode vertikalnya. Hi, how can I help you today? Hey, can you hear me well? Hello, can you hear me well? See you soon. Take care out there. Sepertinya dia tidak bisa merespon. Hello, can you hear me well? Hi. Catch you later. Have a great day. Coba yang udah horizontal Hello, aja. what can I do for you? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Hello, can you hear me? Bye for now. Can't wait to chat again. Coba lagi yang ini. Hello, what can I do for you? Hello, can you hear me? Hello. Hello, can you hear me?
Bye for now. Can't wait to chat again. Oke, kita cek aja codingannya teman-teman. Ini belum di-log. Ini banyak sekali log karena emang ini saya bikin biar ke tracking itu errornya, karena kemarin sempat lagi ada isu nih teman-teman. Oke, kita hapus-hapusin aja yang sekiranya kode yang tidak diperlukan. Jadi ini ada beberapa fitur kayak geofencing juga termasuk teman-teman, itu ada di nanti aplikasi Labubu app, itu kayak di boneka. Kayaknya saya juga pernah bikinin videonya. Nah itu dia bisa men-tracking si senior atau si usernya kemana aja dia, dan ketika dia hilang entah di mana, kita bisa menemukan lokasi terakhirnya di mana. Nah teman-teman kalau terbiasa mengkomen-komen kayak gini nih ya, saran saya dihindari ya. Walaupun nanti mau butuh backup ya di file beda aja kayak gitu. Atau enggak nanti teman-teman bikin range untuk backup. Karena ini bisa membuat bingung, terutama kalau lagi bekerja dengan tim dan timnya akan kebingungan dengan lihat komen-komen kayak gini. Pokoknya nanti bakal kita pakai ya nih teman-teman. Saya belum aja. Harusnya sih ini udah clean speknya. Kita ke operator. Harusnya sih statusnya di sini ya teman-teman. Tuh udah ada. Kurang lebih ini kayaknya harus di refactor lagi ya teman-teman. Maksudnya di maintenance atau di ubah-ubah lagi, disesuaikan lagi, di adjust, karena ada beberapa yang kalau menurut saya kurang tepat implementasinya. Tapi overall AI itu udah sangat-sangat membantu kita ya teman-teman. Jadi dia ibarat kata sudah menemani perjalanan setengah perjalanan kita, ataupun mungkin 75%. Nah kita tinggal mensempurnakan lagi gitu. Itu yang agent kita block dulu yang lumayan nggak terlalu banyak bentuknya. Kurang lebih sih tadi udah kita stepnya kita rubah. Kalau lagi error gini teman-teman ini nggak ada tombol di sini dan ini dia hot reload, kayak dia agak stuck ya. Kita bisa shift alt dan P. Nah kita pilih developer reload. Kita akan reload Windows, jadi kita nggak perlu matiin dan hidupin lagi, ini otomatis akan restart atau mereload si project ini. Nah seperti ini teman-teman. Kita create up dulu ya teman-teman. Deactive. Kemudian deaktifkan kira-kira yang tidak terhubung. Ini masih ada beberapa kode yang boleh lepas sih teman-teman. Kayak proses ada segmen ini, sebenarnya ini boleh lepas ini. Untuk perhatikan di base AI conversation block ini harusnya ada juga. Ini udah ada di sini teman-teman. Kurang lebih harusnya sih logiknya sama AI ya. Jadi harusnya ini
itu kita pakai yang dari super. Nah, teman-teman lihat ini dia ngambil dari si super. Jadi yang di sini itu tidak diperlukan lagi. Lalu cek lagi. Kurang lebih artinya sama ya. Enggak, ini tidak diperlukan lagi. Text speech juga harusnya sih ada di sini ya. Ya, oke. Di sini kita lihat ada beberapa kode yang masih. Ini kita hide dulu teman-teman. Text to speech. Search chat engine. Nggak ada. Oke, stop override. Harusnya ini nggak usah di override ya, karena dia harusnya udah bisa dipakai. Startnya juga kalau dicek kayaknya di sini sama. Ya, di sini sama. Harusnya ini udah nggak bisa dicek. Initial fight harusnya juga sama nih, nggak usah ya. Nah, ini udah ada sebenarnya teman-teman. Udah nggak udah. Random speak offline. Offred, di offred ya. Harusnya nggak usah di offred karena ini sama harusnya. Oke, ini ada error teman-teman. Kita cek errornya apa. Di sini harusnya kita ambil dari super. Terus apa lagi nih? Aktif. Sebenarnya aktif ini nggak harus di override ya teman-teman. Karena kurang lebih semuanya harusnya sih sama, bedanya di model si avatar karakter ini dia beda. Kadang di beberapa app itu beda karakter voice-nya, makanya kita sini bedain. Kita bisa bedain nantinya. Tapi ini kita biarin dulu, kita cek dulu ini sebenarnya yang proses to speech ini harus nggak usah nih. Something online, say something online. Something online ini semuanya ada offline ya. Harusnya sih ini nggak usah ya teman-teman. Kalau begitu berarti harusnya si proses text to speech ini juga harus kita pindahin ke sini. Kita lihat bagaimana dia cara untuk mengubah stat bit. Proses iStream. Proses iStreamnya dia ada di implementasi ya. Oke, ya ini kan kayak start model di sini kita ambilnya. Ini untuk ini bagaimana post iStream ini kita bisa simplify lagi agar dia bisa reusable. As chat ya udah benar seperti ini. Copy continue.
Nah, ini sepertinya kita harus ubah. Ini kita ubah. Hell's kali ini kita akan pencet Roblox dan bercanda. Oke. Oke, di sini masih ada yang missing ya guys. Ini missing. Get text. Oke. Kayaknya itu tinggal yang di stop talking. Oke, time out. Jadi masuk udah. Apa harus udah. Ntar kita cek dulu untuk voice-nya itu ada perbedaan apa enggak antara agentic dengan yang asisten. Ntar di voice greeting-nya, kalau begitu berarti nggak ada perbedaan ya guys. Kalau ada perbedaan kita bisa ubah di sini seperti ini. Tapi kalau misalnya dia nggak ada perbedaan, berarti language tag provider ini kita masih bisa kita gunakan. Dengan catatan ini bukan ada di AI conversion block layer. Kita coba cek dulu di sini ada nggak. Udah dapet semuanya, udah aman. Berarti tinggal yang di sininya. Nah, seperti ini teman-teman, cukup lah ya. Kenapa demikian? Karena kita tetap harus meng-override ya teman-teman. Karena kita dinilai awalnya itu nggak ada, jadi kita harus override. Override ini wajib di override. Terus yang yang greeting juga harusnya sih wajib ya di override. Get thing. Oke, terus lalu time out stop battery. Oke, ini sudah oke. Masih ada error di bentar ini. Ini ke ubah namanya. Oke, ini udah oke. Kurang lebih harusnya yang di asisten juga oke. Kita pindahin di sini. Pindahin. Nah, sudah aman. Nah, di agent tag ini udah selesai. Kita refactor, harusnya sih udah aman ini seperti ini. Untuk yang di sini ada beberapa yang harus kita bikin tidak require. Untuk get battery itu nggak semuanya, berarti ini kita bikin defaultnya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti nggak di override, dia harusnya ngasih empty ya teman-teman. Stop juga sama, time out juga sama ya. Yang benar-benar wajib adalah yang greeting sama offline, sisanya itu boleh enggak ya teman-teman. Oke, sini sudah bisa, harusnya ini semua udah bisa dijalankan ya. Kalau misalnya nanti ada beberapa yang harus kita bisa kita otomatiskan, kita optimaskan teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti inilah cara merefaktor ya. Kalau misalnya teman-teman ada cara lain yang lebih mudah, lebih gampang, dan lebih advance lagi, silakan berkomentar. Kita open diskusi ya masalah ini.
karena namanya teknologi terus berkembang ya, dan cara dan metode pun ya terus berkembang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya adalah AI belum bisa merefaktor secara penuh ya. Walaupun di beberapa kasus ketika kita memiliki case yang lebih mudah mungkin ya untuk direfaktor ya, itu mungkin secara full bisa. Tapi karena case yang saya miliki ini agak lumayan rumit, makanya mungkin AI agak kesulitan gitu kan. Apalagi AI itu sendiri itu memiliki base code-nya itu beberapa tahun sebelumnya. Walaupun di sini saya udah menggunakan MCP, yang mana itu saya menggunakan Dart, harusnya sih udah terupdate. Ya, saya nggak tahu juga. Dan ini saya pakainya cloud. Nah, belum tahu juga kalau misalnya pakai model lain seperti ChatGPT 5.1 itu yang seperti apa nantinya hasilnya. Ya, nanti di video ke depan mungkin kita akan coba perbandingan ya. Memakai dua model ini. Yang menurut saya ini dua model yang terbaik lah untuk coding. Kita lihat hasilnya, membuat mungkin ya mini app lah kita bikin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.